Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini gua mau membahas tentang withdrawal dari perusahaan robot trading DNA Pro Academy. Sebelum gua melakukan pembahasan tentang withdrawal ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe sekarang juga. Oke, pada minggu yang lalu, Direktur PT DNA Pro Academy memberikan sebuah informasi berupa video tentang bagaimana teknis untuk penarikan WDA. Kita simak videonya sebagai berikut. Halo Renaku, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian baik-baik saja. Terkait masalah WD yang akan dilakukan minggu depan, ada beberapa hal yang harus saya tegaskan. Yang pertama, untuk hari Senin itu akan dimulai status perubahan yang ada di kabinet kalian. Yang dulu unpaid akan berubah menjadi paid. Nah, untuk hari Selasa itu akan dimulai proses pengiriman distribusi USDT ke wallet kalian masing-masing. Ingat ya, wallet address-nya kalian harus copy dan paste, karena takut menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya dan maju terus. Oke, udah kita simak videonya bareng-bareng. Kalau dilihat dari video ini, ada kata-kata yang biasanya dia ucapkan tapi ini tidak dia ucapkan. Biasanya dia mengucapkan bijaklah mengirim informasi atau berbagi informasi. Tapi di sini tidak ada sebuah statement itu keluar dari mulutnya. Oke, setelah dia memberikan statement seperti itu, pada tanggal 14 Februari 2022, di mana di grup digital net asset dari perusahaan DNA Pro Academy, hampir seluruh membernya menunggukan withdrawal atau perubahan dari unpaid menjadi paid. Yang dikatakan unpaid, kita melakukan request WD dari sebelum tanggal 14, harusnya di tanggal 14 itu menjadi paid. Ketika sudah menjadi paid, di tanggal 15 transaksi itu akan masuk ke dompet kalian masing-masing. Akan tetapi di sini untuk perubahan status unpaid menjadi unpaid itu menurut saya nol besar, karena di sini ada salah satu para member mengirimkan data akun mereka. Di sini tertera pada tanggal 14 menuju 15 Februari dari tanggal 14 Maret menuju ke 15 Maret pada jam 12:06 itu di sini tertera di akun status masih pending, MT4 status pending, berarti masih unpaid. Kalau kita balik ke videonya Pak Direktur, di situ dikatakan Senin depan itu akan dilakukannya approval request WD dari unpaid menjadi paid. Dan pada kenyataan di sini di jam 12 lewat hasilnya masih unpaid. Kenapa begitu? Hampir seluruh member DNA Pro Academy menunggu keputusan atau tindak lanjut dari manajemen atau direktur. Sekarang kita balik ke masa lalu. Di sini gue pengen bedah dari sertifikat asosiasi dari brokernya lah. Kita cek ya sama-sama. Di sini ada tertera antara sertifikat broker dari Alpha Success Corporation
dan dari brokernya Lotus International LLC. Kita zoom ya. Di sini tertera judul di atasnya Introducing Broker Certificate. Oke, sama atas bawah. Dan di kata-kata bawahnya tertera this is no certificate that, an agreement has been made on, tanggalnya berbeda. Ya, berbeda. Tanggal, tahun, oke lah, tanggalnya sama, beda bulan, beda tahun. Sama-sama berada di Singapura. Dengan nomor referral beda-beda. Terus di bawahnya ada nama broker dari Alpha Success Corporation dan Lotus International LLC. Dari struktur kata-kata ini saya simpulkan bahwa antara broker Alpha Success Corporation dan broker Lotus International LLC itu menurut saya dia itu perusahaan yang sama. Saya katakan karena dari sertifikat broker ini ditunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya yang berbeda bulan dan tahun dan nama pemilik. Nama pemilik dari perusahaan broker dan perusahaan mitra Alpha Success Corporation sama Lotus dan PT Lotus itu berbeda namanya. Oke. Sekalipun berbeda, bos besar yang di belakang mereka ini orang yang sama. Ini menurut saya sudah diatur sertifikat ini. Dia sudah ada niat untuk menipu seluruh rakyat Indonesia dengan iming-iming keuntungan yang pasti. Sekarang kita lihat lagi di broker di website brokernya. Di sini kalian bisa cek antara sistem broker Alpha Success Corporation dan sistem dari Lotus International LLC. Tampilan menu kurang lebih sama. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk file server dari DNA Pro Academy brokernya dan Fahrenheit brokernya itu sama-sama menggunakan file server Microsoft dengan file ASPX. Itu udah dua kemiripan. Terus di sini saya ingin bilang, kalau dengan dua ini sama, hampir sama, apakah mereka itu sebelumnya tidak melakukan perjanjian? Di sini kita bisa cek aja. Di sini susunan kata hampir sama. Kalau kalian perhatikan, kalian bisa perhatikan dengan seksama susunan kata hampir sama. Yang berbeda hanyalah tanggal yang sama, tanggal, bulannya berbeda, tahunnya berbeda, plus nama pemilik broker dan nama pemilik PT. Menurut saya, pada saat para member menunggu withdrawal tanggal 14 kemarin, pada jam 00 itu status belum berubah. Sedangkan pada jam 3:08 saat ini, itu udah terhitung tanggal 15 hari Selasa. Status masih sama, masih unpaid. Apakah kira-kira dia bisa scam? Menurut saya bisa. Kemungkinannya berapa persen? 90%. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena orang di belakang dari perusahaan-perusahaan ini
orang yang sama, bukan orang yang berbeda. Hanya tertera di nama PT emang orang yang berbeda, tapi ini sudah direncanakan untuk meraup keuntungan dan menipu seluruh member yang udah gampang tertipu lah. Terus kita balik lagi ke pembahasan kita di sini. Kalau kalian bisa lihat di sosial media Facebook, Instagram, Twitter, hampir sebelum hari ini atau tanggal 14 kemarin itu masih banyak yang menjadi afiliator robot trading Ponzi. Kenapa saya bilang begitu? Itu masih banyak yang iklan, entah ATG, entah DNA Pro, entah kayak Fahrenheit, kayak Viral Blast. Itu sebelum ada yang scam, dia masih melakukan iklan, ayo ngajak orang. Ternyata satu persatu tumbang. Dari Viral Blast menuju ke Fahrenheit. Kalau Viral Blast itu emang dananya udah kurang. Dia meminta suntikan dana ke PT Millionaire Prime untuk backup Viral Blast. Sedangkan kalau Fahrenheit itu sengaja dia sudah atur antara website broker dan website penjual robot trading, itu dia sudah atur sama tim IT-nya mereka, supaya setelah di MC-kan open posisinya itu dia langsung hilangkan jejaknya. Itu udah sengaja. Makanya saya di sini kalau bisa hari ini mungkin jam operasional dari Polri atau Polda atau Polsek setempat, silakan kalian para member melakukan laporan untuk mengembalikan uang kalian masing-masing. Kalau kalian tidak membuat laporan, menurut saya uang itu bakal hilang. Mungkin kasusnya kayak Mark I, itu menurut saya udah nggak ada yang bisa dicari lagi ya, duit udah hilang. Karena tindakan kita itu udah telat. Karena mumpung websitenya masih berjalan, belum tutup, kita masih memegang bukti kayak ini nih. Ini website masih kita bisa akses. Websitenya dia ini masih bisa kita akses sebagai member. Mumpung ini masih dibuka, silahkan kalian bikin laporan ke kepolisian. Karena apa? Yang dikhawatirkan karena dia hampir mempunyai kemiripan dengan Fahrenheit, kemungkinan besar itu 90% dia akan melakukan hal yang sama atau scam juga, walaupun berbeda jalan keluar. Jadi pesan saya kepada seluruh member DNA Pro, silakan kalian melakukan laporan atau membuat laporan ke Kepolisian Republik Indonesia. Yang selanjutnya di sini gua ada afiliator robot trading Ponzi, di mana rata-rata ketika robotnya hampir tumbang, itu video-video dia saat dia iklankan tentang robot trading yang sudah scam itu di private atau diarsipkan atau disembunyikan lah. Kalau dihapus kemungkinan besar enggak, karena itu salah satu view yang emang dibutuhkan untuk monetize YouTube channel, makanya dia hanya sembunyikan, nggak mungkin dihapus kecuali memang websitenya dia YouTube channelnya dia itu sudah dimonetize, udah dapat AdSense lah, mungkin dia bisa hilangin. Tapi kalau yang belum monetize kemungkinan besar cuma disimpan. Contohnya ini kayak Doni Zebril, dia ini afiliator yang mengiklankan robot trading Fahrenheit. Sekarang dia lagi mengiklankan tentang
Robot Trading DNA Pro. Ya, ini kita jejak digitalnya dia nih, dari SS di grup Telegram. Terus ada afiliator lagi cewek, dia juga DNA Pro. Dia bilang seperti ini. Bentar, kita cek di grup ya. Pada saat tanggal 28 Januari 2022, DNA Pro itu kantornya disegel. Hampir seluruh member DNA Pro melakukan hashtag berkat DNA Pro di sosial media manapun. Contohnya seperti ini. Ya, ini menurut saya dia afiliator sekalipun dia tidak mengirimkan link referral akun dia. Karena apa? Dia ini menunjukkan dia itu mendukung investasi bodong menurut saya. Makanya saya sebut afiliator. Kalau memang dia nggak dukung, harusnya dia juga nggak jadi member. Pasti karena diajak. Dan namanya afiliator itu bisa ditindak kayak seperti kasusnya Indra Kents, Doni Salmanan. Itu kalian bisa cek kasusnya di berita. Afiliator yang mengajak dengan sengaja itu bisa kena tindak pidana, terhitung pasal pencucian uang. Makanya saya lihat ini, saya SS, dia ini terhitung afiliator. Pada saat ini ada tanggal 28 atau tanggal 29 lah. Tanggal 15 Maret 2022 saya searching di Facebook contohnya. Di sini kan hashtag, ini kan di Instagram berkat DNA Pro. Itu saya lihat di Facebook juga banyak di seluruh grup DNA Pro pada hashtag seperti ini di Facebook. Terus tadi saya searching itu nggak ada, atau sekalipun ada bukan di grup. Bentar. Tuh, berkat DNA Pro di grup Facebook DNA Pro Academy itu udah nggak ada. Ini yang bikin status di Facebook dia, bukan di grup ya. Jadi kita bisa searching, tapi di grup udah pada nggak ada tuh, pada hilang hashtag ini berkat DNA Pro. Kalian bisa cek di Facebook kalian masing-masing kalau kurang percaya datanya. Menurut saya buat rekan-rekan semua yang sudah join Robot Trading ATG, terus DNA, kalau net 89 mungkin menurut saya opsinya bagus dah pakai mining, karena emang duitnya itu udah nggak bisa diputer semenjak tanggal 28 Januari 2022, karena setelah disegel hampir seluruh robot trading yang ada itu operasional kantornya pada tutup, termasuk deposit. Kalau lo masih bandel, kata pihak Bapepti, lo bisa kena tindak pidana ya. Makanya saya sarankan ke teman-teman semua, diharapkan kalian cepat-cepat lapor ke polisian agar uang kalian bisa kalian ambil. Dan kalian yang mengiklankan tentang robot trading Ponzi ini, kalau kalian punya downline, duit downline itu nggak sanggup kalian pulangin, kalian itu beresiko tinggi terancam pidana, kena pasal pencucian uang kayak Indra Kents. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.